Sementara itu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali meminta KPU untuk menghormati seluruh laporan yang masuk terkait dugaan kecurangan pemilu dan kelemahan sistem rekapitulasi suara. KPU dituntut harus menjaga komitmen menyelenggarakan pemilu yang bersih dan jujur sebagai salah satu indikasi kualitas demokrasi yang baik. Kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Gitu ya? Pak, PPN Ganjar Mahfud membuka diri untuk berkoordinasi mengungkap dugaan kecurangan pemilu ini, tanggapannya seperti apa? Ya, tentu saling ngobrol terus. Ya, makasih ya. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan dilakukan di Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan silaturahminya pasca pemilu 2024 dengan menemui sejumlah tokoh dan figur sentral. Seiring keunggulan dalam hitung cepat Pilpres 2024, Capres nomor urut 2 tersebut menemui petinggi parpol koalisi dan sejumlah sosok berpengaruh, termasuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tertutup dengan keluarga SBY dilakukan di Museum dan Galeri SBY dan Ani di Pacitan, Jawa Timur. Usai pertemuan, Prabowo mengaku pertemuannya dengan SBY dan keluarga hanya silaturahmi biasa. Luar biasa mendukung saya. Mana audionya? Itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja sangat keras. Jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Jadi kita ada suatu nostalgia atau apa. Waktu di Taruna kita merupakan penghuni pavilion yang sama, pavilion 5A. Pimpinan Kor Taruna. Jadi beliau 1 tahun di depan saya di belakang beliau. Dan beliau juga pavilion 5. Jadi ini pavilion 5. Jadi itu aja nostalgia karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Pak, ada tawaran dari jadi menteri, Pak. Kenapa? Menteri, Pak. Kita tidak membicarakan itu. Kita tidak membicarakan itu sama sekali karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik. Bahwa pada akhirnya semua ingin mendedikasikan dirinya, waktu, pikiran, tenaganya untuk Indonesia semakin baik. Dan ini sebuah contoh yang luar biasa ditunjukkan oleh Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak SBY dan semua yang kita anggap bisa terus berkontribusi pada bangsa kita ke depan. Data hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan duet Prabowo Gibran menang telak di Jawa Timur yang berkisar 63 hingga 65% suara.
Sejumlah pengamat politik menyebut perolehan tersebut terbilang fenomenal karena dominan. Wajar jika Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh sentral yang dinilai memberikan efek signifikan terhadap perolehan suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh menemui para seniman di rumah Butet Kertarajasa. Ganjar menyampaikan apresiasi atas dukungan para seniman Yogyakarta selama masa kampanye. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh berkunjung ke Yogyakarta dan bertemu dengan sejumlah seniman di Yogyakarta di rumah Butet Kertarajasa. Kunjungan Ganjar dan istrinya merupakan kunjungan santai menemui sejumlah seniman Yogyakarta yang selama ini membersamai Ganjar dalam masa kampanye Pilpres 2024. Kepada para seniman di Yogyakarta, Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kebersamaan dalam mengawal demokrasi. Tidak hanya dalam masa kampanye Pilpres, namun masih terus berlangsung hingga saat ini. Ketika disinggung tentang kekalahan Ganjar di Jawa Tengah dan Bali, Ganjar mengaku belum melihat kekalahan karena belum ada rekap penghitungan suara. Penghitungan belum selesai, belum ada. Aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 30 hari. Kita tunggu saja. Kira-kira semua masih akan berjalan, pasti masing-masing paslon akan mengumpulkan rekap C1-nya juga belum 100%, terus biasa saja. Yang menarik perhatian Ganjar Pranowo dalam Pilpres ini adalah karena hampir di sebagian besar TPS luar negeri, Ganjar berhasil memenangkan pemungutan suara. Hal senada juga disampaikan seniman Butet Kertarajasa, namun Butet melihat adanya keganjilan dalam Pilpres tahun ini. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY, luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos kan hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang. Dalam negeri ada keganjilan, ada TPS kok jumlah pencoblosnya 500.000, 100.000. Kalau seperti itu dianggap tidak ganjil, pertanyaannya siapakah yang masih waras jiwanya? Untuk itu Ganjar Pranowo mengajak para pendukungnya menunggu serta melihat dengan hati-hati dan tidak perlu marah menyikapi proses pemilu yang menampilkan banyak cerita di setiap titik. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.